Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur. Kalau Anda tadi mengatakan bahwasanya menolak Habib itu ujung-ujungnya menolak Islam, maka pertanyaan saya, sejak kapan Habib itu masuk sebagai rukun Islam? Dan nasab bukanlah ukuran bahwasanya Anda di atas kebenaran, dan nasab bukanlah ukuran bahwasanya Anda akan masuk surga. Tidak. Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampa Channel berbagai manfaat. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat Lampa Channel kembali kita akan membahas lagi Ustadz Abdul Somad. Ya, saya masih memanggil dia Ustadz ya, walaupun saya perbedaan, saya mengkritik, saya masih menghargai dia. Ya, saya masih menghargai dia dan saya tidak mau mengatakan dia menyebut namanya sebagaimana Sani Uye dan yang lain-lainnya itu menyebutkan ustadz-ustadz salaf dengan nama-nama mereka sendiri saja. Padahal jika sekiranya mereka tidak suka, minimal mereka lebih tua, menghargai orang yang lebih tua dari kita. Oke. Jadi di sini sahabat Lampa Channel terkait dengan Ustadz Abdul Somad ini yang saya akan menanggapi pembelaan beliau kepada Habib, yang mana itu juga terjadi pada Kiai Idrus Ramli yang dia membela terkait dengan Habib. Dan sekarang kan gencar itu ya, sudah mulai berakhir ini masa kekuasaan Ba'alawi yang banyak membohongi orang dengan kuburan-kuburan keramat. Ternyata itu bukan kuburan, karena memang ada dalam kitab-kitab mereka itu bisa membuat makam-makam palsu. Itu ada dalam kitab-kitab Ba'alawi ya. Nah, ini kan Ba'alawi mereka menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena anak cucu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sahabat Lampa Channel yang kita akan bahas ini terkait dengan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana tanggapannya beliau? Bahkan dia mengatakan orang yang menolak Habib ujungnya nanti dia menolak Islam. Oke, memangnya Habib itu dia masuk dalam rukun Islam? Oke, kita lihat ini sahabat Lampa Channel. Hayo kita saksikan sama-sama. Antum saksikan secara keseluruhan dan antum komentar-komentar yang baik-baik ya. Hayo. Artinya beliau kan Habib, Ustaz. Ya. Nah, sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Oke, sahabat Lampa Channel, bagaimana tanggapannya antum? Ya, bagaimana tanggapannya antum dengan fatwa dari Ustadz Abdul Somad itu? Ini mana pendukung Ba'alawi? Ayo, tulis dulu di kolom komentar ini. Mana pendukung pembubaran Ba'alawi yang membongkar kebencian kesesatan dan kebohongan Ba'alawi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Mana suaranya? Oke, sahabat Lampa Channel. Jadi kita sudah dapat goals apa yang dia maukan dari Ustadz Abdul Somad ini, dan kita sudah tahu kemana arahnya dia berdakwah ini dan kemana sekarang arahnya Ustadz Abdul Somad ini. Ada dua hal yang kita dapatkan tadi. Yang pertama sahabat Lampa Channel, bahwa dia mengatakan menolak Habib itu
ujung-ujungnya menolak Islam. Seperti orang makan bubur panas, yang dia makan itu dari pinggir-pinggirnya, tidak langsung celup secara keseluruhan, tapi perlahan demi perlahan yang dari yang tempat yang dingin. Ya. Nah, seperti itu lagi Islam katanya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Ustadz, sejak kapan nasab itu, Habib itu masuk dalam rukun Islam? Coba. Kalau Anda tadi mengatakan bahwasanya menolak Habib itu ujung-ujungnya menolak Islam, maka pertanyaan saya, sejak kapan Habib itu masuk sebagai rukun Islam? Oke. Nah, ini harus dijawab, ini mana pendukungnya. Coba, sejak kapan itu Habib itu masuk pada rukun Islam? Orang mencela para Habib bukan karena dia mencela terkait dengan nasabnya mereka, itu hanya mengikuti saja. Tapi yang mereka mencela adalah ketika mereka merendahkan orang dengan karena mereka punya memiliki nasab garis keturunan kepada Nabi SAW. Itu mereka katanya yang lebih mulia, ya, belajar kepada satu Habib lebih baik daripada belajar kepada sekian ulama. Omong kosong namanya, kan begitu. 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Keberkahan sudah 13 tahun dipakai. Sama tasbih yang sudah 20 tahun saya pakai untuk baca Rotib Haddad, Rotib Atos, Wirdul Latif, Mafatihus Sa'adah, Futuhatul Arsyiyah, Wirul Kabirul Rasulullah Syekh Salim, Hizib Khafi, Hizib Nawawi, Hizib Bahar, Hizib Nasr, 11 Syadili, Wirid Sakran, Dalailul Khairat, kemudian Jaliatul Qadar, dan wirid-wirid lainnya. Anjing, babi, kenapa engkau jual agama? Kau jual ayat-ayat Allah? Hah? Kau jual ayat-ayat Allah? Ya, kemudian yang berikut, orang menjelaskan terkait dengan sesatnya Ba'alawi ini, kebohongan-kebohongannya ini, karena banyak membuat kebohongan. Dan nasab bukanlah ukuran bahwasanya Anda di atas kebenaran. Dan nasab bukanlah ukuran bahwasanya Anda akan masuk surga. Tidak. Kan Ba'alawi kan mengatakan bahwasanya mereka itu sudah dijamin masuk surga. Dan kalau kalian membenci Habib Ba'alawi, ya, maka kalian tidak akan dipanggil masuk ke dalam surga. Subhanallah. Mereka kan dari Habib-Habib ini mengatakan bahwasanya anak-anaknya mereka bisa terbang seperti apakah? Pokoknya bisa terbang seperti begini. Kan suatu kebohongan-kebohongan, cerita-cerita dongeng yang mereka, coba cara lihat. Mereka ceramah itu tidak pernah mereka merendahkan orang. Pasti mereka tidak pernah mereka menyampaikan ilmu. Pasti mereka ceramah terkait dengan buyut mereka. Oh hebat ini. Tentang buyutnya mereka saja, tidak menyampaikan ilmu tentang kesyirikan, tentang fiqh, ya, tentang amaliyah, terutama tentang kesyirikan. Nah, ada seperti itu. Karena mereka penyembah kuburan. Makanya di sini kita sudah dapat, dan kita sudah bahas juga terkait dengan Kiai Idrus Ramli yang juga ternyata dia notabene ngikut kepada Ba'alawi. Karena Rasulullah SAW sudah lihat, dia mengancam kepada anaknya, ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan, mintalah apa yang kau inginkan dariku. La ugni anki minallahi syai'a, karena saya tidak akan mampu menyelamatkanmu sedikit pun dari Allah. Itu anaknya sendiri. Bagaimana yang sudah jauh panggang daripada api, yang jauh entah kemana arahnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Jadi pertanyaan saya adalah, sejak kapan Habib itu masuk dalam rukun Islam sehingga orang yang mencelah mereka adalah akan keluar dari Islam? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.